Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bunda pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pembelajaran kali ini, kita sudah memasuki bab 4, di mana di bab 4 kita akan mempelajari tentang macam-macam hadas dan cara membersihkannya atau cara mensucikannya. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu pengertian hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat menyebabkan ia tidak boleh melakukan sholat, tawaf, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Hadas terbagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Adapun contoh dari hadas kecil, misalnya buang air kecil, buang air besar, terkena kotoran hewan atau najis, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari hadas besar yaitu mimpi basah bagi laki-laki yang sudah dewasa, dan juga haid serta nifas bagi perempuan yang sudah dewasa. Nah, bagaimana cara mensucikan diri kita jika kita sedang berhadas? Yang pertama, jika berhadas kecil, cara mensucikan dirinya yaitu dengan cara berwudu. Kemudian, jika berhadas besar, cara mensucikan diri kita yaitu dengan mandi wajib atau mandi junub. Kemudian, jika kita sedang berhadas dan diwajibkan untuk bersuci, tetapi tidak ada air atau sulit didapatkannya air, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengertian wudu. Wudu yaitu membasuh sebagian anggota badan dengan air yang suci dan mensucikan. Wudu mempunyai beberapa ketentuan. Di antaranya yang pertama yaitu syarat sah wudu. Syarat sah wudu ada 4. Yang pertama, wajib beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz atau cukupnya umur ya, sudah bisa membedakan yang benar yang salah. Yang ketiga, memakai air yang suci dan mensucikan. Yang keempat, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Misalnya ada kutek atau tato, ya itu tidak sah wudunya. Kemudian ketentuan yang kedua yaitu rukun wudu. Rukun wudu ada 6. Yang pertama niat. Sudah hafal kan ya niat wudu ya? Baik, Bunda ulangi niat wudunya supaya kalian semakin hafal. Niat wudu yaitu nawaitul wudu'a lirafil hadasil fardolillahi ta'ala. Kemudian rukun wudu yang kedua yaitu membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap rambut dan sebagian kulit kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, tertib. Tertib itu maksudnya berurutan ya. Gerakannya berurutan, jadi tidak boleh mengacak. Kemudian, ketentuan wudu yang ketiga yaitu sunnah wudu. Ada 11. Apa saja? Yang pertama yaitu membaca 2 kalimat syahadat ketika hendak berwudu. Yang kedua, membaca ta'awuz dan basmalah. Yang ketiga, berkumur. Keempat, bersiwak. Kelima, membersihkan lubang hidung atau istinsyak. Yang keenam, menyapu seluruh kepala. Yang ketujuh, membasuh sela-sela jari, tangan, dan kaki. Yang kedelapan, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Yang kesembilan, membasuh anggota tubuh 3 kali. Yang ke-10, mengusap kedua telinga. Dan kemudian yang terakhir, membaca doa setelah wudu. Sudah pada hafal belum doa setelah wudu? Kalau belum, mari kita hafalkan bersama-sama ya. Dengarkan, Bunda akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Ketentuan wudhu selanjutnya yaitu hal yang membatalkan wudhu. Ada 4. Yang pertama, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang kedua, keluar sesuatu dari kubul dan dubur seperti buang angin atau buang air kecil dan sebagainya. Yang ketiga, hilang akal seperti mabuk, pingsan, ayan, atau tidur. Dan yang keempat, yaitu memegang atau menyentuh kubul dan dubur. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu pengertian mandi janabat. Ada juga yang menyebutnya mandi junub atau mandi wajib. Sama saja ya. Langsung saja, mandi janabat yaitu menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Adapun niat mandi junub yaitu seperti ini. Dengarkan ya, nanti kalian wajib hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul gusla liraf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Kemudian, mandi junub pun ada ketentuan-ketentuannya sama seperti wudhu. Di antaranya, yang pertama yaitu rukun mandi wajib. Ada 2. 1. Niat. Tadi niatnya sudah dibacakan. Kemudian yang kedua, menyiram air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan semuanya harus terkena air, termaksud kuku-kuku jari dan sela-sela telinga. Nah, untuk perempuan dewasa, biasanya ketika sedang haid, suka ada yang menggunakan kutek kuku. Kemudian, ketika ingin mandi janabat atau mandi junub, kutek yang di kuku itu harus segera dibersihkan terlebih dahulu, baru bisa mandi. Karena jika tidak dibersihkan, airnya tidak terserap ke dalam kuku, jadi mandinya tidak sah. Kemudian lanjut ke ketentuan mandi janabat yang kedua, yaitu sunnah mandi wajib. Ada 6. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan. Ketiga, menghilangkan kotoran yang terdapat pada badan yang menghalangi sampainya air pada kulit. Yang keempat, berwudu. Kelima, menyela rambut dan jari. Keenam, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Selanjutnya, ketentuan mandi wajib yang ketiga yaitu hal yang dilarang ketika berhadas besar. Apa saja? Yang pertama, sholat. Kedua, tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga, memegang dan membaca Al-Quran. Yang keempat, puasa. Dan yang kelima, iktikaf atau berdiam diri di masjid. Adapun tata cara mandi junub, yang pertama yaitu niat mandi junub. Yang kedua, membasuh kedua tangan 3 kali. Yang ketiga, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri hingga bersih. Yang keempat, berwudu sebelum mandi. Yang kelima, bersihkan rambut dengan tangan ke seluruh permukaan kulit kepala sampai rata. Yang keenam, guyur kepala lalu guyur seluruh tubuh. Yang ketujuh, pakai sabun, sampo, dan lain-lain. Yang kedelapan, berwudu kembali jika ingin melaksanakan sholat. Kemudian, catatan penting, berwudu dan mandi wajib itu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Lalu, bagaimana sih air yang suci dan mensucikan itu? Yaitu air yang turun dari langit atau yang bersumber dari bumi yang tidak terkena najis dan belum pernah dipakai untuk bersuci. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu tayamum. Tayamum artinya bersuci dengan cara mengusapkan debu atau tanah ke muka dan ke kedua telapak tangan sampai siku. Tayamum boleh dilaksanakan jika yang pertama tidak ada air, yang kedua sakit parah. Jadi jika
terkena air sakitnya semakin parah, itu boleh tayamum. Kemudian yang ketiga dalam perjalanan jauh. Selanjutnya ada ketentuan tayamum, yaitu yang pertama rukun tayamum. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama niat. Niatnya yaitu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma li istibahati sholati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat tayamum untuk mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku dengan tanah atau debu yang suci. Dan yang keempat, yaitu tertib atau berurutan. Kemudian, ketentuan tayamum yang kedua, yaitu syarat tayamum. Ada 3. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, tidak ada air. Yang ketiga, dengan tanah atau debu yang suci. Jadi kalau waktu sholatnya masih lama, tidak diperbolehkan untuk tayamum. Kita diharuskan untuk berusaha dulu mencari air. Alhamdulillah, usai sudah pembelajaran kita di bab 4 kali ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Berikut ada pertanyaan-pertanyaan yang wajib kalian jawab. Silakan kalian jawab pertanyaan berikut. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.